ternyata kalau kita kaji dari aspek hukum, baik hukum Indonesia maupun aspek hukum internasional, apa yang dilakukan oleh klerus-klerus kita maupun apologet kaum awam sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Karena konsiliterente itu sifatnya konstitusional. Dia dilindungi dengan kedudukan Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Tahta suci itu kan diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa yang telah menjadi perserikatan bangsa-bangsa. Alex, contoh kecil dalam nulidat perkawinan. Pemerintah Indonesia sivil, hukum sivil tidak bisa menceraikan perkawinan Katolik. Betul sekali, Rob. Itu contoh. Engkau buat contoh kecil begitu, bagaimana posisi hukumnya Katolik di hadapan hukum internasional? Ada 2 poin, misalkan yang paling sederhana ya, ketika gereja hadir di negara berdaulat, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perceraian suami istri Katolik atau salah satunya Katolik tidak dapat dijadikan landasan untuk orang itu memohon sakramen perkawinan lagi di gereja Katolik. Karena negara mengakui kedudukan hakim tribunal gereja Katolik sebagai lembaga resmi hukum gereja yang memeriksa sendiri, mendengar sendiri dan mengadili sendiri setiap sengketa perkawinan yang diajukan kepada. Yang kedua mengenai kesaksian seorang romo tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum keterangannya berkaitan dengan pengakuan dosa di depan hakim pengadilan. Seorang romo tidak dapat dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai apa yang seorang pelaku akui di depannya dalam kapasitasnya sebagai pengakuan dosa atau persiapan pengakuan dosa misalkan. Itu. Om Alex, lanjut sedikit. Ya. Ada pendeta-pendeta yang menikahkan di denominasinya mereka yang masih terikat perkawinan Katolik, bisa dipidanakan, diperdatakan? Bisa. Hanya selama ini kan kita tidak mau. Kalau kita mau sebenarnya bisa. Karena itu dia melanggar kedudukan konstitusional dari hakim tribunal gereja Katolik. Kalau seandainya salah satu pasutri apakah bisa mempidanakan, perdatakan pendeta seperti itu yang menikahkan pasangannya, sedangkan pasangan itu masih terikat dengan dia dalam perkawinan Katolik? Sangat bisa, Pater. Baik perdata maupun pidana. Bukan saja perdata tapi pidana. Di pidana itu kan ada teori keadilan berkaitan dengan turut serta. Barang siapa yang dengan sengaja dan karena kelalaian sendiri turut mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran maupun tindak pidana tertentu. Karena artinya pendeta itu bisa dipenjarakan. Sangat bisa, Romo. Pendeta maupun aparatur lainnya yang secara bersama-sama maupun secara pribadi turut menyukseskan perkawinan baru itu yang tidak sah di mata hukum. Karena pasangan itu kedua-duanya maupun salah satunya masih terikat dengan perkawinan Katolik yang memiliki kedudukan hukumnya sendiri. Oke, dan kedudukan hukum itu skala internasional ya, bukan hanya Indonesia sendiri kan? Benar, hukum Vatikan punya, KHK-nya itu. Ya. Kitab hukum kanonik itu kan landasan konstitusional kita sehingga tidak bisa dibatalkan dengan pasal 29 UUD. Oke, dengar itu baik-baik para pendeta, hati-hati, bisa dipidanakan, diperdatakan karena kalian menikahkan orang yang masih terikat perkawinan Katolik. Pengadilan negeri apapun tidak bisa membatalkan perkawinan Katolik, menceraikan perkawinan Katolik. Hanya di sana hanya untuk hak anak dan pembagian warisan kan, Om Alexander? Benar sekali, karena tribunal tidak mengatur tentang itu kan. Orang sering bertanya kenapa tribunal Katolik tidak mengatur perceraian dan tentang pembagian hak asuh anak dan warisan, karena gereja Katolik itu mengajarkan tentang persatuan, bukan tentang perpisahan. Oke, lihat bagaimana posisi hukum secara hukum. Oke, lanjut tadi hanya untuk contoh kecil Om Alexander, saya pancing supaya engkau secara ahli hukum engkau melihat dalam pengertian itu.